Apakah betul pesantren akan punah? Jadi anggaplah data ini benar. Tentu saja datanya masih fluktuasi, masih belum selesai. Tapi anggaplah data ini tuh benar. Maka 76% penurunannya dalam 5 tahun. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kita cek misalkan MUI di Bogor, kemudian ada MUI Banten atau lembaga apa yang ada di Banten itu mengatakan di Bogor itu turun sekitar 26% dalam waktu 2 tahun saja jumlah santri pondokan. Kemudian di Banten itu juga turun dengan angka yang kalkulasi sekitar 17%-an gitu. Dan di wilayah-wilayah lain itu semuanya juga relatif turun. Nah, kenapa bisa turun seperti itu? Pertama, kita mengetahui bahwa setiap bulan ada update kasus kekerasan, pencabulan, penyimpangan seksual di pesantren. Ketika kita bikin video ini sekarang di tanggal 16, itu di hari yang sama kita dapat berita ada santri usia 13 tahun meninggal dunia gara-gara setiap hari digebukin sama seniornya. Dan kemudian meninggal, kemudian dilaporkan oleh kiainya sebagai demam berdarah. Tetapi visum dalam tanda kutip, karena ini dari keluarganya sepihak, itu mengatakan ada begitu banyak bekas luka memar dalam tubuhnya dan ada keluhan yang terjadi terus-terusan dari santri karena saya tuh digebukin terus. Kalau saya tidak neraktir teman saya digebukin dan sebagainya. Nah, anggaplah ini kasus-kasus tertentu kasuistis ya. Tetapi ketika ini terjadi setiap bulan, 2 minggu sekali dan sebagainya, ini menurunkan jumlah santri di Indonesia. Makanya dari 5 juta di tahun 2020 menjadi 1,3 juta. Nah, dari angka yang ini itu ada masalah baru lagi. Kan seharusnya kalau misalkan ada sesuatu yang buruk, gak turunnya sedrastis itu. Tapi ini ditambah dengan fenomena baru bahwa di Indonesia itu ada alternatif